Selamat bergabung dalam pembelajaran IPS kelas 8, tepatnya negara-negara ASEAN. Pertama, di sini saya menunjukkan kawasan ASEAN dan negara-negara atau kawasan di sekitar ASEAN. ASEAN itu bagian dari Asia, ya. Ini di atasnya negara Cina, kemudian ini adalah Samudra Hindia. Di bawahnya ini ada Australia dan ini ada negara Timor Leste. Di sini ada Papua New Guinea dan ini ada Samudra Pasifik. Ini kurang lebih negara-negara ASEAN-nya, ya, kurang lebih sama Indonesia. Kenapa saya menunjukkan ini? Saya ingin memberitahukan mengenai garis bujur dan garis lintang, di mana ini adalah garis khatulistiwa atau garis lintang tapi di 0 derajat. Ini adalah jika negara yang mendekati garis khatulistiwa maka mereka akan memperoleh pencahayaan matahari penuh. Jadi dalam artian bahwa full dia 24 jam, 12 jamnya terang, 12 jamnya gelap. Berbeda dengan semakin menjauh dari kutub, ini akan benar-benar mataharinya akan semakin sedikit sehingga di sana pun sangat dingin. Sedangkan ini adalah garis bujur. Garis bujur ini membedakan sebenarnya 1 jamnya itu 15 derajat. Kalau ini kan 10 derajat ya. 15 derajat itu hitungannya 1 jam. Dan ini juga nanti yang membedakan ada waktu 24 jam itu, di mana nanti bumi itu dibagi 2, makanya ada istilah BT dan BB, di mana ada bujur timur dan bujur barat atau bumi bagian timur dan bumi bagian barat. Dan yang ini adalah yang garis melintang ini adalah lintang atas, lintang utara, dan bawah adalah lintang selatan. Kalau kalian melihat peta ini pasti selalu seperti ini. Ini menandakan atas itu adalah bagian utara. Saya berharap ini kalian ingat untuk pembelajaran membedakan lintang dan bujur. Seperti itu. Nah, ini untuk mengingatkan kita sekilas tentang anggota-anggota ASEAN. Saya mau menunjukkan di sini benderanya, ya. Bendera-bendera ini adalah Vietnam. Semoga ingat ya. Vietnam, Brunei Darussalam. Ini Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, dan Thailand. Semoga kamu bisa agak mengingat ini aja dulu lah, ya, sebagai anggota ASEAN. Benderanya nanti kalau lihat itu berarti ini adalah anggota negara ASEAN. Selanjutnya, Association of Southeast Asian Nation. Kita akan bedah satu persatu. Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan bahas 4 negara, tetapi mencakup berbagai hal. Ada nanti flora faunanya, ada penduduknya, ada suku bangsanya, ada agamanya, ada letak astronomis, geografis, dan beberapa hal yang lain. Dan selama saya menunjukkan gambar atau slide atau background dari slide-slide yang ada, mungkin akan ada beberapa yang mirip. Tetapi ingatlah bahwa ketika saya menerangkan Filipina, apapun yang saya tayangkan itu semuanya tentang Filipina. Jadi kemungkinan besar maksud saya adalah mungkin kamu melihat backgroundnya kok ini pantainya sama dengan di Indonesia ya, tetapi itu asli dari negara yang saya maksud. Atau apakah akan ada candi atau apakah ada berbagai hal yang lain yang kamu lihat kok seperti ada di Indonesia. Karena pada dasarnya kita ini adalah serumpun Melayu, jadi pasti ada kemiripan baik penduduknya ataupun alamnya. Seperti itu. Kita mulai. Negara pertama adalah Brunei Darussalam. Ini adalah negara Brunei Darussalam, negara yang kecil tetapi sangat kaya. Bahkan dibilang rajanya itu saat ini bisa kekayaannya melebihi kekayaan Raja Salman dari Arab Saudi, karena mereka kaya akan minyak. Dan negara ini, saya buka satu persatu, secara bentang alam seperti yang saya sudah bahas di sebelumnya, Brunei Darussalam adalah negara yang ada di Pulau Kalimantan, di mana ada juga di Kalimantan itu adalah Malaysia dan juga Indonesia. Ini Malaysia,
Ini Brunei-nya, ini Indonesia. Jadi dia satu pulau gitu dengan Kalimantan. Nah, ini dia yang warna apa saya bilang hijau atau coklat ini ya. Ini adalah Brunei Darussalam yang dua ini. Ya, ada yang terkenal dari mereka adalah Tutong, Belait, Muara, Temburong, itu nama pulaunya. Nah, ini saya akan tunjukkan di sini. Dia ini terpisah dua. Ya, saya tunjukkan, maaf. Di sini dia dipisahkan oleh Malaysia. Dipisahkan oleh Malaysia, ini dia. Ini bagian dari Malaysia, tapi ini adalah Brunei-nya. Ini ada Brunei-nya yang dua ini. Kalau bingung, ini agak jelas tuh ini. Ini dia. Oke. Dia Brunei didominasi dataran rendah dan sedikit dataran tinggi di bagian timur. Posisinya dekat dengan Khatulistiwa, membuat Brunei beriklim tropis. Bukit tertinggi adalah Bukit Pagon, yaitu tingginya 1805 meter, dan Sungai Belait yang terpanjang di Brunei panjangnya itu sekitar 206 km. 206 km. Itu informasi seputar letak astronomis dan bentang alam dari Brunei Darussalam. Mohon maaf, bukan letak astronomis tapi bentang alam. Secara astronomis, nah ini saya astronomis, geografis dan flora fauna dari Brunei Darussalam. Menurut garis lintang, Brunei itu di antara 400,2 derajat LU dan 5,3 derajat LU, sedangkan garis bujurnya itu di antara 114 bujur timur sampai 115 bujur timur, berarti sekitar nggak nyampe 1 derajat kurang lebih ya, jadi kecil. Batas-batas geografisnya ini dia saya tunjukkan. Batas-batas geografisnya ada Laut Cina Selatan di utara, ada Malaysia. Nah, ini Malaysia semua nih. Ini Malaysia di timur. Malaysia juga Malaysia semua nih, semananya pun semuanya sebelah utara, semuanya itu adalah Malaysia. Ini timur barat itu Malaysia, selatan juga Malaysia, kecuali bagian utaranya itu adalah Laut Cina Selatan. Floranya di sana, flora itu hampir sama dengan yang ada di, namanya juga ada di Kalimantan ya. Jadi hampir sama juga dengan Indonesia. Bahkan faunanya pun hampir sama, di mana di sana ada siamangnya. Itu yang kita sering juga dengar itu. Ada siamang, ada kelelawar, ada terenggiling. Itu adalah fauna dari Brunei Darussalam. Nah, ada juga piton karena mereka hutan ya. Nah, kurang lebih gambarnya saya tunjukkan. Ini dia juga khas dari sana gambar-gambarnya, flora dan faunanya. Nah, mereka ini juga terkenal dengan negara yang sangat peduli dengan cagar alamnya. Cagar alam yang saya tunjukkan hutan tropis ini adalah hutan lindung di sana tuh. Sangat bagus untuk negara kecil gitu ya. Nah, ini adalah gambar flora dan fauna yang ada di sana. Silahkan, ini semuanya seputar Brunei Darussalam. Ini ada hutan tropisnya, ada kurang lebih samalah dengan Kalimantan. Ya, ini adalah keluarga kerajaan dari Brunei Darussalam. Ini adalah yang di Pertuan Agung Hasanah Bolkiah, ini dia. Dan ini ada anak dan sanak saudaranya, sepertinya kalau saya lihat, karena anaknya itu yang pangerannya itu ada 5 kalau nggak salah tuh. Nah, ini saya lupa apakah cucunya ataukah anaknya, karena ada anaknya yang masih kecil yang kelahiran 2008 katanya. Dari istrinya ada 3, tetapi yang sekarang yang kayaknya sepertinya tinggal 1. Ini Ibu Permaisuri, istri pertamanya. Istri kedua dan ketiga sudah dicerai. Yang sering kalian lihat pasti ini nih. Ini dari istri kedua yang sudah dicerai juga. Nah, ini saya lupa apakah ini cucunya ataukah anaknya sendiri. Nah, memang dari istri ketiga itu ada anak perempuan dan laki-laki yang masih kecil. Nah, ini adalah keluarga kerajaan. Sepertinya kalau saya lihat ini adalah anggota kerajaan sepertinya semuanya. Selanjutnya, ini ras yang ada di Brunei Darussalam,
ras Melayunya ada, ras Cina ada, Tutong, Belait, Bisaya, Dusun, Murut, dan beberapa suku atau etnis atau ras yang lain. Kemudian ini adalah jumlah total populasi tahun 2018. Kemudian itu tapi berdasarkan JPKE 2018. Jadi ini adalah penelitian begitu ya, badan penelitian. Warga Brunei 67% itu adalah beragama Islam. Kristen itu 10%, Buddha itu 13%, animisme serta aliran kepercayaan yang lain itu 10%, dan pada umumnya dia non-Melayu. Jadi Melayunya pada umumnya beragama Islam. Bahasa resminya itu bahasa Melayu, dan bahasa Inggris juga umum digunakan, dan ada bahasa-bahasa yang lain. Sedangkan sumber daya alam ini adalah kekayaan mereka ya. 80% luas wilayah merupakan hutan tropis, 70% hutan asli. Kemudian mereka mengalokasikan menjaga 55% negara itu hutan lindung dan cadangan. Kekayaan alam itu yang paling terlihat adalah minyak dan gas alam. Nah, ini adalah penyumbang terbesar. Makanya kamu akan bisa lihat di sini. Nih, dia pendapatannya dari situ. Ekspor terbesar tuh 95% itu adalah dari minyak dan beberapa hal yang lain. Nah, income-nya itu setahu saya kalau nggak salah ini negara kecil tapi lumayan kaya. Ini berdasarkan JPKE, dan kerjasama yang diikuti oleh Brunei adalah ASEAN, tentunya WTO, G7, APEC, OPEC, dan OKI. Ini adalah organisasi-organisasi di dunia. Untuk lebih lengkapnya juga kalian bisa mencari di sini nih. Ini adalah HTTP-nya. Saya dapat sumber dari sini juga. Ini agak lengkap. Ini KBRI yang ada di Brunei Darussalam. Jadi laporannya saya rasa akan lebih valid. Kamu bisa membuka di HTTP ini. Selanjutnya negara yang kedua. Kita bahas negara kedua. Ini dari benderanya negara apa ya? Kalau saya tanya. Ini adalah negara tetangga kita. Negara selanjutnya yaitu negara yang penghasil banyak bersuara merdu, yaitu Filipina. Ini adalah peta negara Filipina, dan juga akan saya bahas bentang alamnya. Filipina adalah negara kepulauan hampir sama kayak kita. Filipina memiliki pulau sekitar 7.107 pulau, dan pulau terbesar adalah Mindanao. Mindanao mana ini kalau di sini saya ini kan Mindanao dan Luzon. Ini yang agak kelihatan dia Mindanao, ini Mindanao ya, ini Luzon. Visayas, ini Visayas. Gunung tertinggi adalah Gunung Apo. Kita lihat Mount Apo. Kemarin saya udah ketemu itu ada Mount Apo. Mount Apo itu adalah gunung ini gunung tertinggi, Mount Apo. Dan Gunung Cuitan, ini agak susah, saya kesulitan karena ini, mohon maaf, Apo yang saya tunjukkan. Kemudian sebelah tenggara kepulauan Filipina terdapat palung yang dalamnya 10.000 meter, yaitu Palung Mindanao. Dan kepulauan Filipina pada pegunungan Sirkumpasifik bersifat vulkanis dan dekat dengan Palung Mindanao yang dalam, maka kepulauan Filipina sering terganggu oleh guncangan gempa bumi. Vulkanis itu identik dengan yang namanya gunung aktif. Jadi Filipina ini dengan Indonesia itu hampir sama, sering terjadi gempa. Belum lagi karena mereka kan kepulauan begini, belum lagi yang namanya angin yang waktu itu seperti tembusan dari Cina, pantai itu mereka juga sering kena seperti itu. Nah, ini juga saya tayangkan, ini adalah kalau nggak salah namanya Bukit Coklat di Filipina ini. Nah, kemudian ini saya lanjutkan. Letak geografis dan astronomis Filipina. Pada garis lintang 4 derajat lintang utara dan 21 lintang selatan. Bujurnya 116 BT hingga 108 BT. Geografisnya, nah ini batas-batasnya, Pulau Formosa di Taiwan dan Laut Cina Selatan di utara. Nih dia Laut Cina Selatan. Formosa ini ke atas seperti ya. Nih
sekitar sinilah ya. Kemudian selatan Filipina berbatasan dengan kepulauan Indonesia. Ini dia. Ya, ini Indonesia nih. Kemudian timur adalah Samudra Pasifik. Nih, Pacific Ocean atau Samudra Pasifik. Laut Cina Selatan lagi juga sebelah sini juga. Nah, itu adalah cara geografis batas-batasnya. Flora di Filipina itu rotan, banyan, apitong, yakal, ipil, mayapis, jenis anggrek-anggrek dan meranti ya, samalah kurang lebih namanya juga dengan Indonesia ya. Faunanya itu kakak tua berwarna, tarsius, elang, kerbau, babi, burung beo. Yang agak unik dari yang saya tayangkan nanti di sini, faunanya yang ini agak unik karena dia konon katanya tarsius ini adalah yang agak paling kecil kedua di dunia. Fauna paling kecil kedua di dunia. Ukurannya pun akan saya tunjukkan di situ. Nah, ini dia, silahkan dilihat. Ini dia, ini juga fauna dari sana. Nah, ini dia Flora mayapis. Tarsius itu 15, ini di hewannya 15 cm, hanya 15 cm. Ini Flora apitong. Kemudian ini adalah burung elang dari sana juga. Kemudian ini adalah tamarau. Sebenarnya dibilang kerbau kali di kita, tapi khasnya di sana ya, kerbau. Kemudian ini adalah lemur. Ini katanya lemur ini sekilas kalau saya lihat kayak kelelawar, tapi ini katanya juga terbang kalau salah. Nah, ini dia ya. Ini ini pulaunya di Filipina itu bagus kan, seperti Raja Ampat. Ini potensinya, potensi dan suku dan agama, dan juga pendapatan ekonomi di sana seperti ini. Di sini juga ibu tayangkan khas dari Filipina itu, salah satunya adalah di sana mayoritas itu beragama Katolik karena mereka itu adalah bekas jajahan Spanyol. Waktu itu kita Portugis, mereka itu Spanyol, makanya di sana mayoritas beragama Katolik. Kalau kamu nanti bandingkan seperti Malaysia, Indonesia itu adalah mayoritas beragama Islam, kalau Filipina itu nanti mayoritas beragama Katolik. Nah, ini dia pendapatannya. Filipina ini juga negara yang pernah agak lumayan maju, tapi juga pendapatannya termasuk rendah dan sering di sana terjadi konflik seperti itu. Yang terjadi itu kalau nggak salah itu di Mindanao. Di situ itu kan mayoritas beragama Islam, tapi konon katanya di sana itu malah pendapatannya kecil seperti itu. Jadi mungkin kurang diperhatikan seperti itu. Itu yang terjadi dengan Filipina. Berhubung karena pemaparan dua negara juga cukup lama, jadi untuk dua negara selanjutnya saya akan iringi dengan musik tanpa saya ngomong, dan hanya akan saya tayangkan slide-nya satu per satu. Sekarang ambil dulu.